Viral di media sosial, sebanyak 78 makam Kalicutang yang berada di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini dibongkar paksa warga. Pembongkaran dilakukan oleh warga lantaran diklaim sebagai makam ulama dan wali fiktif atau palsu. Ini yang Anda saksikan adalah detik-detik viralnya video di media sosial di mana warga ini membongkar secara paksa makam yang diklaim sebagai makam tokoh masyarakat ataupun juga ulama dan wali yang diduga ini palsu. Pembongkaran dilakukan berdasarkan laporan dari warga sekitar bahwa 78 makam ulama dan wali yang berada dalam satu kompleks tersebut itu diklaim palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya dan pembuktian secara ilmiah. Menurut salah satu tim pembongkar makam Kalicutang, untuk melakukan pembuktian diterjunkan tim untuk melakukan serangkaian proses penelusuran fakta-fakta yang ada. Namun tim tidak menemukan bukti pendukung bahwa dalam wilayah tersebut pernah tinggal atau dijadikan sebagai makam ulama. Sementara itu, menurut keterangan salah satu tim pembongkaran makam, awalnya makam tersebut merupakan sebuah lahan kosong milik desa pada 2022 lalu. Untuk informasi terbaru pemirsa, langsung aja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Arga Balarama yang merupakan tim pembongkaran makam. Selamat pagi Mas Arga. Pagi Mas Arga. Ya, selamat pagi Kak Arif dan Kak Fira. Ya, Mas Arga mungkin bisa dijelaskan sebenarnya pada saat dilakukan pembongkaran itu awalnya kenapa hingga dilakukan pembongkaran? Baik Kak Arif dan Kak Fira, bahwa awalnya pada tahun 2022 lahan tersebut adalah lahan kosong atau endapan daripada sungai. Kemudian oleh warga dimanfaatkan sebagai kolam ikan 24 petak untuk kolam lele. Nah, kemudian tidak lama berselang itu muncul makam gitu. Jadi muncul makam 78, kemudian menjadi 3. Nah, kemudian kita investigasi dan kita cari data-data dukung, kita cari data-datanya. Kemudian sempat kita audiensi tahun pada Maret 2023 itu sampai tingkat kabupaten. Kemudian diinvestigasi dalam audiensi tersebut bahwa itu terbukti tidak bisa dikatakan sebagai makam. Bahkan sempat akan dicagar budaya, tapi kemudian harus dilakukan penelusuran ulang. Nah, kemudian dari Pemda ini membuat tim penelusur tingkat desa, dan alhamdulillah dari desa pun menyatakan bahwa makam tersebut abal-abal, tidak ada satu jasad pun secara bukti arkeolog. Nah, maka dari itu kemarin waktu pertengahan Agustus, khususnya pada tanggal 28, diadakan rapat tingkat Forkopimda, kemudian dihadiri oleh Kepala Kesbang Kabupaten Wonosobo, ikut menyaksikan pembongkaran makam tersebut. Seperti itu, Kak Arif dan Kak Fira. Pembongkaran ini hanya dilakukan di tahap bagian permukaan saja ya? Tidak sampai yang digali ke dalam begitu? Baik, kalau yang tervideo, terdokumentasi itu memang di tahap bagian kepala. Karena memang secara arkeolog pun tidak bisa berbicara. Di dalam itu tidak ada jasad satupun. Yang digali malah tidak terdokumentasi. Itu memang tidak ada. Mungkin hanya ada sisa-sisa seperti peralatan pemancingan, karena dulu juga digunakan untuk memancing, seperti itu. Ini artinya 78 makam yang sudah dibongkar, semuanya tidak ditemukan adanya jasad begitu? Betul, 78 tidak ditemukan jasad satupun. Dan nama-nama tersebut juga banyak yang dicangkok. Nama-nama tersebut adalah nama-nama fiktif yang dipaalwikan. Seperti itu. Maka dari itu, laporan dari warga, kemudian tim PWILS sebagai pemegang dokumen, membersamai masyarakat dan pemerintah, ikut bersama-sama dalam pembongkaran makam tersebut. Karena ini efeknya nanti bisa menyesatkan, sekaligus penistaan agama. Seperti itu, tidak sesuai dengan kultur yang ada.
Ya. Mas Arga, saya tertarik dengan efeknya itu menyesatkan. Memang prakteknya selama ini sudah adakah pihak-pihak yang datang ke lokasi tersebut lalu melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang menurut Mas Arga dan tim ini menyesatkan atau mungkin penistaan agama gitu? Baik, bahwa kenapa makam ini dibongkar ya tentunya pasti karena itu ada kegiatan dan aktivitas. Nah, di mana dengan embel-embel iming-iming barokah, mereka menggait warga bahkan sampai di luar Kecamatan Wadas Lintang untuk berziarah di situ. Ya? Nah, ya selain dikomersilkan karena terdapat kota amal di situ, tentunya ini juga penyesatan karena memang secara genetika makam-makam tersebut masih sangat muda secara usia. Kemudian secara garis kesinambungan juga ini sangat berbahaya bagi soal akidah masyarakat setempat gitu. Karena kalau sampai ini berlarut-larut tidak dibongkar, yang kasihan menurut masyarakat ini kan anak cucunya nanti ini, anak cucunya pasti akan berlarut-larut kemudian meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Mas Arga, atas dasar itu artinya kalau dari segi hukum pembongkaran makam ini diperbolehkan begitu? Baik Kak Arif dan Kak Tira, bahwa kalau dari segi hukum, bukti-bukti yang terdapat dalam dokumen kami itu memang harus dibongkar. Nah, bahkan sampai saat ini oknum-oknum yang membuat makam tersebut menurut informasi warga sekitar ini melarikan diri entah kemana, tidak ada di kediamannya. Semoga bisa bertanggung jawab ya Mas Arga ya, harapannya begitu. Terima kasih Mas Arga Balarama, salah satu tim pembongkaran makam yang sudah memberikan informasi ya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam buat masyarakat yang lainnya.